Pemirsa, hari ini hakim, jaksa, dan penasehat hukum para terdakwa akan melihat lokasi penembakan Yosua di Duren 3 dan lokasi perencanaan pembunuhan di Jalan Saguling. Apa esensi dari kegiatan ini dan apa dampaknya pada persidangan? Kita akan bahas dengan pengacara keluarga Yosua, Martin Lukas. Lebih lengkapnya, selamat siang Bang Martin, salam sehat. Selamat siang Mbak Valen, salam sehat. Baik, kita bicara soal alasan mengapa hakim mau melakukan pengecekan ini mungkin hanya hakim yang tahu. Tapi menurut Anda sebagai kuasa hukum dari keluarga Yosua, mengapa hakim mau dan merasa perlu untuk melakukan pengecekan ke rumah di Duren 3 dan juga di Saguling? Untuk menambah keyakinan Mbak Valen, karena kan kalau hanya mendengar cerita ya atau mendengar kesaksian ataupun membaca berkas tanpa hadir langsung di lokus ataupun tempat kejadian perkara ataupun tempat-tempat terkait ya yang ada hubungannya dengan konstruksi perkara ini, tentunya ada yang kurang lengkap. Nah, sebenarnya yang menarik adalah ketika kuasa hukum dari Verdi Sambo yaitu Arman Hanis menginisiasi ya untuk hadir ke Jalan Duren 3 ini para majelis hakim, namun majelis hakim dengan cermat ya meminta ya nggak bisa hanya Duren 3, harus Saguling juga. Nah, makanya ini menurut saya justru akan nantinya menguatkan keyakinan hakim ya terkait dengan kesaksian-kesaksian yang memberatkan terhadap Verdi Sambo dan PC. Oke. Demikian. Menurut Anda, adakah celah yang nantinya bisa lebih meringankan Verdi Sambo dari pengecekan yang dilakukan hari ini di sana? Ya, tadi kalau saya dengarkan apa yang disampaikan Arman Hanis itu kan terkait setelah penembakan ya, setelah penembakan. Yang dia mau coba sampaikan adalah ingin mencoba menjelaskan kepada hakim pintu keluar ya pasca penembakan. Namun tadi kan sudah dikunci oleh hakim bahwa tidak boleh ada pembuktian. Nah, makanya saya berharap jangan sampai nanti ada speaker ataupun mikrofon di situ ya. Lalu nanti salah satu penasihat hukum tanpa menampilkan wajah mencoba untuk menggiring dengan memberikan suara-suara gitu di dalam TKP. Nah, kalau terjadi demikian, ya saya pikir hakim harus tegas untuk segera menyita barang tersebut. Nah, yang berikutnya, menurut saya apa yang disampaikan oleh Arman Hanis itu tidak bukanlah pembelaan terhadap pasal 340. Kenapa? Karena Putri mengetahui ya bahwa si Putri ini setidak-tidaknya satu mobil dengan Joshua, orang yang diklaim sebagai pemerkosanya, menuju ke Jalan Duren 3 untuk melakukan isoman gitu ya, atau katanya isoman. Nah, Putri juga tahu ketika ada penembakan, ya, dia hanya menutup kuping, cuek gitu ya, terkesan sudah tahu gitu ya, dengan alasannya katanya karena dia lagi sakit. Namun pada saat dia keluar, dia tidak mengetahui ada siapa saja yang tersisa, ya. Jadi kalau mau dibuktikan bahwa Putri tidak tahu Joshua mati, menurut saya sih tidak logis gitu ya. Demikian. Bang Martin, judulnya memang hanya memeriksa, melakukan pengecekan, melihat TKP, tapi tidak ada pembuktian yang sudah jelas dipastikan oleh hakim pada saat akan pergi ke sana. Menurut Anda, bisakah benar-benar hanya seperti itu atau perlukah publik menaruh curiga terkait dengan apa yang akan dilakukan hari ini? Ya, saya pikir sudah tepat kemarin kan jaksa penuntut umum meminta komitmen dari penasihat hukum. Tapi sebenarnya harus kemarin yang membuat komitmen jangan hanya Arman Hanis. Harusnya Febri juga membuat komitmen. Karena beberapa kesempatan saya di persidangan Febri yang sering membuat suatu kesimpulan padahal belum waktunya untuk mengutarakan kesimpulan. Namun saya yakin bahwa setidak-tidaknya pasti jaksa akan protes dan hakim akan cukup bijak ya untuk segera menyudahi apabila ada upaya-upaya untuk menggiring ke arah pembuktian. Demikian, Mbak. Oke. Bang Martin, menurut Anda sebenarnya apa kekhawatiran jaksa dengan mengusulkan supaya para saksi diikut sertakan? Ya, kalau saksi diikut sertakan, jadi kan gini, saksi kan banyak, ya. Mau saksi yang mana yang diikut sertakan? Kalau semua saksi ini kan bukan pengangguran ya, ada pekerjaan juga mereka semua. Nah, tapi kalau yang dimaksud saksinya adalah saksi mahkota ataupun terdakwa, kan harus ada izin juga dari lapas gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih setuju dihadirkan, tapi kan kalau semakin banyak pihak akan semakin banyak potensi untuk munculnya suatu perdebatan gitu nanti. Menurut Dan Anda, sebenarnya itu sudah harusnya dilakukan. perlu dihadirkan atau tidak? Menurut saya nggak perlu dihadirkan. Kenapa? Karena memang kesaksiannya sudah jelas dan memang ini kan yang mau dikonfirmasi adalah apakah menggunakan sarung tangan atau tidak. Nah, bukti elektronik ataupun CCTV yang disajikan kan jelas tangan kiri tidak pakai, tangan kanan masuk ke dalam kantong.
Nah, apa kegunaannya kalau Romer itu disuruh hadir pada saat rekonstruksi ataupun pada saat pemeriksaan setempat? Nggak ada. Hmm. Yang paling benar itu adalah ketika alat bukti elektronik tersebut digunakan, maka hasilnya nol. Karena kenapa? Tidak bisa membuktikan ada atau tidak ada. Nah, kalau demikian, maka harus kembali lagi berdasarkan pasal 184, yaitu keterangan saksi yang melihat siapa. Nah, dua orang saksi, ya, Eliezer dan Romer mengatakan bahwa Verdi Sambo menggunakan sarung tangan. Sebenarnya ada 4 orang saksi, tapi yang 2 lagi mencabut BAP karena mereka adalah bagian dari Verdi Sambo. Nah, namun yang menarik, Mbak Valencia, saya pikir kalau kemarin Febri yang dikasih kesempatan ngomong, tujuan mereka untuk melakukan pemeriksaan setempat di Jalan Duren 3 itu bukan hanya seperti yang disampaikan oleh Rahman Hanis. Febri itu mau membuktikan bahwa rute dari Saguling menuju Duren 3 sesuai dengan rute yang katanya mau main badminton gitu ya. Tapi saya pernah ke sana juga ya, di rumah Jalan Saguling itu sebenarnya bisa tanpa harus melalui Duren 3 kalau kita mau ke arah Depok gitu ya. Karena kan katanya mainnya itu di daerah-daerah Depok kalau nggak salah tuh badmintonnya. Jadi menurut saya kalau mau cari rute yang disesuaikan ya bisa saja, tapi apakah relevan atau tidak ya menurut saya tidak relevan. Oke. Dan Baik. kalau informasinya disampaikan Verdi Sambo berhenti karena melihat Joshua, kita sudah sama-sama lihat kok bagaimana bisa melihat Joshua, orang pagarnya tinggi begitu, sudah ada pagar, ada batu, ada pula tumbuhan-tumbuhan yang tinggi, jadi Oke. tidak mungkin kelihatan. Baik, Demikian, kalau terima begitu. kasih.